Ya, seperti biasa, untuk memulai bekerja pada aplikasi CorelDRAW, kita bisa buat satu buah dokumen baru, ya, new dokumen. Oke. Nah, untuk bisa menampilkan fungsi dari pembentukan objek baru, kita tentu saja perlu membuat objeknya terlebih dahulu, ya. Nah, untuk adik-adik yang saat ini pakai laptop, nah bisa sekalian dibuka aja aplikasi CorelDRAW-nya supaya pada saat saya menjelaskan adik-adik juga bisa mengikuti, ya. Oke, yang pertama kita coba buat saja objek kurva tertutup bebas, ya. Seperti ini. Kemudian kita uh, berikan warna, ya. Akan warna merah, kemudian kita duplicate dan berikan warna yang berbeda. Kita buat objek dengan 3 warna yang berbeda. Nah, sebelum saya masuk ke materi pembentukan ulang objek, saya ingin menjelaskan dulu terkait pengaturan posisi objek pada saat kita bekerja dengan CorelDRAW, ya. Dimana misalkan di sini ada 3 buah objek, ya, merah, biru, dan kuning. Ya, gimana kalau kita ingin mengatur posisinya? Misalkan kita ingin objek yang merah ini berada di posisi paling atas. Nah, cara untuk mengaturnya itu adalah adik-adik bisa klik kanan, kemudian pilih order, ya. Lalu bisa pilih to front of page atau to front of layer. Ini diklik saja. Nah, kemudian objek yang tadinya posisinya di bawah, yang tadi paling bawah itu, dia akan berada pada posisi paling atas, ya. Begitu juga kalau kita ingin mengembalikan posisinya, ya. Kembali kita pilih order, lalu pilih to back of page. Nah, kemudian selanjutnya adalah selain kita bisa menempatkan atau merubah posisi objek tersebut ke paling atas ataupun paling bawah, kita juga bisa mengatur posisinya agar objek tertentu itu dia bisa posisinya naik, ya, satu tingkat, ya, ke objek di atasnya, gitu. Misalkan seperti tadi objek yang warna merah ini kita ingin tempatkan dia ke atas, tapi tidak paling atas, tapi kita ingin tempatkan dia di atas warna biru sehingga posisinya di tengah-tengah. Nah, caranya adalah sama seperti tadi, kita gunakan order lagi, tapi kita pilih forward one, ya, supaya dia naik satu tingkat ke objek yang di atasnya. Seperti ini, ya. Kemudian kalau kita ingin kembalikan satu tingkat ke bawahnya, maka kita pilih back one. Itu, ya. Itu untuk penempatan posisi supaya nanti kalau misalkan adik-adik bekerja menggunakan CorelDRAW buat desain yang menggunakan atau membuat objek yang banyak, gitu, supaya tidak bingung, ya, untuk menempatkan posisi objek tersebut. Oke, sampai di sini bisa dipahami, ya? Bisa, Pak. Bisa, oke. Pak. Untuk materi selanjutnya, saya pinggirkan dulu satu objek, kita pakai 2 objek saja. Kemudian
Kita buat ini jadi beberapa duplikasi ya, duplikasi jadi beberapa objek supaya nanti bisa terlihat fungsi-fungsi yang kita gunakan itu seperti apa dampaknya pada perubahan objek. Jadi adik bisa buat objek seperti ini, diduplikasi. Nah, kemudian baru kita coba untuk menampilkan fungsi pembentukan ulang objek. Nah, untuk menampilkan fungsi-fungsi tersebut, caranya adalah kita harus menyeleksi lebih dari satu objek. Ya, kita seleksi 2 objek di sini. Nah, masih ingat caranya untuk menyeleksi lebih dari satu objek? Ada yang masih ingat? Ya, caranya itu adalah dengan menekan tombol Shift pada keyboard. Ya. Pada saat kita klik satu objek seperti ini, kemudian untuk menyeleksi objek selanjutnya, maka kita harus tekan dan tahan tombol Shift pada keyboard. Ya, setelah kita tekan, lalu baru klik pada objek selanjutnya. Oke. Nah, di sini kita sudah menyeleksi 2 objek. Setelah itu, maka kita lihat di property bar di atas. Nah, di sini sudah tampil beberapa jenis pilihan fungsi yang bisa kita gunakan untuk membentuk ulang objek. Kita mulai misalkan dari ini. Dari fungsi well. Jadi fungsi well ini adalah untuk menggabungkan ya 2 objek ya menjadi satu. Kita klik. Nah, hasilnya akan seperti ini. 2 objek tadi dia bergabung ya menjadi sebuah objek ya, di mana tentu saja bentuknya dia akan berbeda ya, dan ini tidak bisa dipisah bedanya dengan seperti objek di sebelahnya ya. Jadi ini udah menjadi satu buah objek gitu. Kemudian untuk coba fungsi yang lain, kita seleksi lagi objek berikutnya. Ya. Kita coba yang di sebelahnya, itu ada fungsi trim. Fungsi trim itu digunakan untuk memotong objek. Ya. Jadi objek yang di atas itu memotong objek di bawahnya. Kita coba saja langsung. Nah, setelah diklik, kita pisahkan. Nah, maka bagian objek yang di bawah itu dia terpotong ya sesuai objek yang kita tempatkan ya, objek di atasnya. Jadi dia memotong objek di bawahnya. Gitu. Nah, bagaimana kalau kita ingin sebaliknya misalkan? Objek di bawah kita ingin supaya memotong objek di atasnya. Nah, bisa atau tidak? Tentu bisa, ya. Apa yang digunakan? Ya, fungsinya tetap sama. Kita gunakan fungsi trim, ya, tetapi bedanya adalah kalau kita ingin mengatur agar objek yang di bawah memotong objek yang di atas, maka objek yang pertama kita harus seleksi itu adalah objek yang berada di bawah terlebih dahulu.
ya. Kalau tadi kita seleksi yang di atas terlebih dahulu, kemudian yang di bawah, maka sekarang kita seleksi objek di bawahnya terlebih dahulu, kemudian baru seleksi objek di atasnya. Kemudian baru kita gunakan trim. Kita klik. Nah, maka kalau kita geser, akan terlihat objek yang di atasnya itu terpotong, ya, sesuai dengan penempatan objek di bawahnya. Tuh ya. Kemudian fungsi selanjutnya kita coba kita seleksi lagi. Ada intersect ya. Intersect. Nah, intersect ini adalah membuat objek baru dari perpotongan atau irisan dua buah objek yang kita seleksi. Ya. Ya. Irisan itu maksudnya yang di tengah-tengah ini. Saat dua objek itu bertemu, dia akan beririsan. Maka irisannya inilah yang nantinya akan dibuatkan objek baru. Ya. Kita coba saja intersect. Kemudian hasilnya kalau kita pisahkan, nah jadi yang semula itu adalah dua objek, dia menjadi tiga, ya, di mana satu objek yang baru itu adalah hasil dari irisan objek di atas dan di bawah. Gitu. Jadi karena irisannya di tengah-tengah seperti ini, maka hasilnya yang dihasilkan itu objek berbentuk seperti ini. Nah, kemudian kita coba selanjutnya. Setelah intersect ada simplify. Nah, simplify itu gunanya juga untuk memotong objek. Juga ya. Kita klik simplify. Ya, hasilnya mirip dengan trim. Ya, tapi kalau simplify dia biasanya selalu objek yang di atas itu memotong objek di bawahnya. Dan juga simplify bisa digunakan untuk memotong beberapa objek, nggak cuma satu objek di bawah, tapi bisa lebih dari satu objek. Ya, misalkan kita tambahkan satu objek lagi. Nah, kemudian kita aktifkan fungsi simplify dan menseleksi. Drag saja sekaligus. Kemudian kan simplify. Klik. Setelah itu hasilnya adalah objek di bawah dari objek merah ini pun keduanya terpotong, gitu ya, tidak hanya satu. Itu bedanya dengan trim. Nah, bagaimana kalau kita coba dengan trim? Apa yang terjadi? Kita coba ya. Nah, maka objek yang di tengah tidak terpotong, melainkan hanya objek yang paling bawah saja yang terpotong. Jadi kalau simplify tadi, kedua objek di bawah objek merah ini dia terpotong semua. Itu bedanya. Ya. Jadi ada karakternya masing-masing. Trim dan simplify. Lanjut. Fungsi selanjutnya itu ada front minus back. Nah, front minus back ini
adalah objek yang di bawah itu dia akan memotong objek di atasnya, sekaligus akan menghapus sisa dari objek di bawah. Gitu ya. Kita coba. Nah, ini hasilnya. Jadi objek yang di bawah tadi yang berwarna biru itu dia memotong objek di atasnya, ya. Kemudian objek yang tadi memotong yang warna biru itu dia otomatis langsung dihapus. Ya, jadi tidak ada sisa objek yang di bawah. Kemudian kita coba lagi fungsi selanjutnya. Ada back minus front. Ya. Back minus front ini kebalikannya. Objek yang di atas itu memotong objek di bawahnya sekaligus menghapus objek yang di atas. Nah, hasilnya kebalikan dari yang tadi. Kemudian ada lagi create boundary. Ya. Create boundary ini adalah fungsi untuk membuat objek baru sesuai dengan bentuk dari sisi samping dua buah objek atau lebih, ya. Jadi dia membuat objek baru. Kita klik seperti ini. Setelah itu kita geser, maka akan terbentuk satu buah objek baru yang dimana itu dihasilkan dari garis, ya, garis tepi, ya, dari dua objek yang sudah kita seleksi. Jadi hasilnya mirip dengan trim, tetapi kalau trim itu dia menggabungkan dua buah objek, sedangkan create boundary dia membuat objek baru. Ya, di mana ini kita bisa isi warna, ya, maka jadi 3 buah objek. Ya, kalau dia apa namanya weld, ya, weld itu dia menggabungkan dua objek jadi satu. Jadi itu perbedaannya. Kemudian ada satu lagi, ada combine, ya. Combine itu dia memotong objek irisan dari dua buah objek. Jadi kita coba. Oke, berbeda dengan intersect tadi yang membuat objek baru dari irisan dua buah objek. Combine dia menggabungkan dua buah objek sekaligus dia memotong, ya, irisan, ya, irisan objek tersebut. Itu dari dua objek itu irisannya itu dia dipotong, kemudian dua objek yang tadi itu digabungkan menjadi satu buah objek. Jadi itu. Ya. Oke, jadi itu tadi fungsi-fungsi yang bisa digunakan, ya, untuk merubah, ya, bentuk dari objek menjadi satu buah bentuk atau apa namanya bentuk objek yang baru yang bisa nanti digunakan membuat desain.